saya izin kita mau rekam ya, supaya bisa masukin YouTube. Yang katanya yang nggak bisa join itu mereka ingin lihat rekamannya, jadi kita rekam aja deh. Oke, apakah saudara pernah punya pengalaman dengan manifestasi Roh Kudus dalam diri saudara? Dan kita sudah dapat jawabannya ya. Bagusnya polling seperti ini tuh kita kagak tahu orangnya siapa. Jadi enak jawabnya, bisa bisa dengan jujur ya. Saya akhiri pollingnya ya. Nah, hasil pollingnya menyatakan bahwa 88% pernah punya pengalaman dengan manifestasi Roh Kudus dalam dirinya. Dan 12% atau 3 orang belum pernah punya pengalaman dengan manifestasi Roh Kudus dalam dirinya. Nah, orang yang belum pernah ini mungkin pernah tapi belum tahu kalau itu manifestasi Roh Kudus. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, ini hasil sharingnya. Saya ingin bertanya dulu, siapa di antara saudara yang tadi jawab pernah punya pengalaman dengan manifestasi Roh Kudus dan kira-kira bagaimana? Coba siapa yang mau berbagi dengan kita? Ada yang mau berbagi? Punya pengalaman dengan manifestasi Roh Kudus? Saya pes. Bu Siska, oh ya Bu Siska, gimana? Saya pernah, tapi saya nggak tahu itu manifestasi atau bukan ya. Bahasa saya beda. Bahasanya Mm-mm. jadi bahasa Mandarin. Padahal saya juga nggak bisa bahasa Mandarin, saya nggak ngerti. Tapi Oh gitu. orang-orang bilang, lu kok apa ngomongnya kok bahasa Mandarin? Padahal saya juga nggak ngerti, nggak tahu. Nggak tahu itu Oh, namanya manifestasi atau bukan, saya nggak tahu deh. oke oke. Thank you Ibu Siska sudah sharing. Ada lagi satu orang lagi? Saya pes. Saya pes. Ya udah. Ya, Bu Sunsun ya. Oke Bu Sunsun. Karena ini layarnya soalnya kecil, jadi saya cari-cari dulu mana ya. Kalau saya pernah mengalaminya waktu saya bawain pujian gitu pes ya. Mm-mm. Saya benar-benar kayak merasakan bukan diri saya gitu. Jadi bahasa roh saya tuh, mulut saya bergetar terus tidak mau berhenti gitu ya. Dan air mata juga terus ngalir terus gitu. Mm-mm. Itu yang saya rasakan. Mungkin itu jamahan Roh Kudus juga gitu, manifest Roh Kudus atau bukan, saya juga belum tahu ya. Karena saya ngerasain itu saat saya bawain pujian dari hati yang paling dalam gitu, terus langsung saya begitu bergetar terus dan air mata juga ngalir terus. Iya, thank you Ibu Sunsun untuk Kasih pes. kesaksiannya, sharingnya. Ya saudara, saya nggak jawab benar atau bukan, iya atau bukan, karena tujuan polling ini kan nanya sama saudara pengalaman yang saudara alami ya. Nanti lewat sesi demi sesi diharapkan saudara ya punya gambaran. Dan kalau nanti sementara kita sharing ada saya minta ada respon atau timbal balik, ya saudara jangan malu-malu ya untuk jawab atau respon ya. Nah, tema kita hari ini adalah Holy and Unholy Manifestation, mengenali manifestasi roh dalam gereja dan pelayanan profetik. Nah, saya berani untuk bikin tema ini karena saya itu memang benar-benar diperkenalkan dengan okultisme awalnya ya, bukan pelayanan profetik, okultisme dari kecil. Saudara pernah tahu kan cerita saya kemarin, saya pernah lumpuh, saya pernah diobatin sama orang yang kalau mau nyembuhin saya kerasukan setan dulu, jadi nenek-nenek atau jadi anak-anak. Saya pernah dikasih jimat sama keluarga saya. Saya juga pernah praktek okultisme sendiri seperti kita bahas minggu lalu ya. Jadi bagi saya adalah ketika saya masuk dalam pelayanan profetik, saya menemukan hal-hal kok yang mirip-mirip gitu ya. Kok mirip-mirip, sebelum saya kenal Yesus ada orang yang kerasukan lalu pelayanan, setelah saya kenal Yesus kok ada juga. Kenapa ya yang hal seperti ini? Nah, jadi kita mau hari ini belajar mengenali tanpa ada asumsi-asumsi lebih dulu atau langsung menghakimi dari bener tuh. Ah, gua juga bilang apa, jangan ya. Tapi kita belajar, kita pahami step by step. Nah, apa sih manifestasi itu, saudara?
Manifestasi itu sebenarnya artinya perwujudan dari sesuatu yang tidak kelihatan. Itu manifestasi. Jadi ada manifestasi karena ada sesuatu yang tidak kelihatan mewujudkan dirinya melalui medium atau media. Contohnya adalah manusia adalah medianya. Jadi kenapa manusia bermanifestasi? Itu karena ada sesuatu yang tidak terlihat terjadi dalam diri manusia itu, ya. Nah, dalam kamus Merriam-Webster dikatakan bahwa manifestasi itu adalah sebuah kejadian di mana hantu atau roh muncul, ya. Ini jangan sembarangan, kalau kamus udah ngatain begini, kita harus perhatikan baik-baik. An occurrence in which a ghost or a spirit appears. Jadi manifestasi itu diterjemahkan Merriam-Webster salah satunya adalah kejadian di mana hantu atau roh muncul. Menyatakan dirinya atau memanifestasikan dirinya lewat orang. Nah, yang kedua, menurut Macmillan Dictionary, manifestasi adalah bukti bahwa sesuatu itu ada atau hadir. Jadi ketika kita berkata ada manifestasi kehadiran Tuhan atau ada manifestasi dari roh jahat, itu artinya baik Tuhan atau roh jahat ingin membuktikan bahwa dia hadir. Ya. Itu arti dari manifestasi. Nah, kalau dalam Alkitab kita mau temukan beberapa kata tentang manifestasi dari bahasa Yunani. Ada panero, artinya menjadi nyata. Ya, ada ayat-ayatnya di situ, nanti saudara bisa lihat. Lalu ada juga apokalipsis yang artinya menyingkapkan, menyatakan atau mengungkapkan. Contoh ketika seseorang didoakan lalu dia mulai bermanifestasi dan mengeluarkan jurus-jurus bela diri, itu tandanya sesuatu di dalam diri orang itu jadi nyata. Karena selama ini nggak kelihatan kalau ada roh jahat dalam diri dia. Nggak ketahuan kalau ada roh macan. Nggak ketahuan kalau ada naga di situ. Ternyata ketika orang ini didoakan, jadi nyata itu. Apa yang selama ini nggak kelihatan. Ya, contohnya lagi, kalau orang jalan gosok gigi, ketika dia ngomong, ada roh naga keluar dari mulutnya. Ya itu nyata itu. Enggak ya, itu beda ya. Jangan. Saya kalau lihat Pak Agus bawaannya bercanda terus. Jadi ya mau gimana ya saudara ya. Nah, manifestasi artinya sesuatu itu disingkapkan, dijadikan nyata. Nah, Yesus pernah bilang begini sama Nikodemus, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus kan bingung, gimana caranya saya masuk ke rahim mama saya lagi. Yesus bilang, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ternyata Yesus memberikan pengertian ini kepada Nikodemus. Dan Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, kamu ini pengajar Israel, kamu nggak ngerti hal seperti ini. Ternyata untuk mengetahui apakah seseorang dilahirkan kembali atau tidak, terlihat dari manifestasinya. Ya, manifestasi dari kelahiran kembali itu apa? Kelihatan dalam diri orang itu. Nah, ada setidaknya ya 3 pokok pelajaran kalau saudara misalnya sekolah teologi ya teologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang Allah. Ini pakai nomor ini bukan peringkat ya, cuma dinomorin aja sama saya. Nah, saudara, pneumatologi itu belajar tentang Roh Kudus dari kata pneuma atau roh. Lalu demonologi itu belajar tentang setan. Angelologi itu belajar tentang malaikat. Masalahnya adalah pengetahuan tidak selalu memberikan pengalaman. Ya. Dalam artian orang yang mempelajari Roh Kudus belum tentu punya pengalaman dengan Roh Kudus. Orang yang mempelajari tentang setan belum tentu punya pengalaman dengan setan. Entah ngusir setan, entah ketemu setan, entah lihat setan. Ya. Orang yang belajar tentang malaikat belum tentu juga punya pengalaman dengan malaikat. Orang yang mempelajari tentang Allah belum tentu juga punya pengalaman dengan Allah. Nah, ini membuat kita pada akhirnya belajar kalau kita punya pengalaman profetik, pengalaman roh, jangan takut untuk dihakimi oleh orang yang nggak punya pengalaman. Ya saudara,
Saudara jangan takut nanti ada orang ngomongin ini, ngomongin itu, orang bilang saudara sesat, orang bilang saudara aneh. Jangan langsung saudara akhirnya kecil hati, lalu pada akhirnya malah memandang diri saudara sebagai orang yang aneh. Jangan, karena memang kalau saya baca banyak artikel, orang selalu bilang dari zaman purbakala juga nabi itu memang aneh. Dan orang-orang profetik itu memang kurang lebih seperti itu. Ya, bukan berarti bahwa kita membenarkan keanehan mereka, tapi memang ada hal-hal yang aneh, termasuk pengalaman roh. Jadi, pengetahuan seseorang tidak menjamin orang itu punya pengalaman. Makanya lebih baik orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, kita tanya, kira-kira bagaimana ini? Ya, seperti Nikodemus. Kata Yesus, kamu pengajar Israel, tapi kamu nggak ngerti tentang hal ini. Nah, apa itu? Sebelum kita bahas manifestasi, kita bahas dulu fenomena ya. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu adalah sesuatu seperti fakta atau peristiwa yang dapat diamati dan dipelajari dan biasanya tidak biasa, unusual, sulit untuk dipahami atau dijelaskan sepenuhnya. Nah, sebelum ada manifestasi akan ada yang namanya fenomena, saudara. Nanti kita akan cari tahu bedanya apa ya fenomena dengan manifestasi ya. Tapi ini fenomena tuh begini nih. Kejadian nyata, ada faktanya, ada bukti-buktinya, ada gulungan kitab yang mencatatnya, ya, tapi susah dijelasin. Henok terangkat ke sorga. Lalu tulah atas Fir'aun karena Sarah. Saudara pasti kenal cerita ini kan ya. Fir'aun mau menikahi Sarah, akhirnya Tuhan bilang, kalau lo nikahin istri orang, apalagi istri Nabi, selesai lo. Lalu malaikat membutakan mata orang Sodom, peristiwa itu. Lalu Tuhan bicara dari semak yang terbakar, keledai Bileam berbicara, Zakaria dibuat bisu oleh malaikat, Yesus lolos dari upaya pembunuhan, Cornelius menerima penglihatan, Paulus selamat dari gigitan ular beracun. Ini pengalaman-pengalaman supernatural, saudara. Ini fenomena loh, yang sampai sekarang masih bisa terulang lagi. Beberapa di antaranya. Ini pengalaman-pengalaman. Nah, siapa aja yang pernah terangkat ke sorga, nggak mati? Ya Henok, Elia, Yesus. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang begitu istimewa, fenomenal Alkitab yang kita sampai sekarang mau ngejelasinnya aja nggak ngerti gimana. Nah, fenomena impresi manifestasi. Cara ngejelasinnya gampang. Pakai COVID aja dulu ya. Karena saudara pasti sudah punya banyak bayangan kalau soal COVID. Nah, saudara bayangkan ada orang yang kena COVID. Atau saudara mungkin pernah kena COVID seperti saya. Saudara kan pasti punya manifestasi mengernyitkan mata. Kenapa mengernyitkan mata? Karena saudara merasakan pusing kepala saudara. Karena saudara rasa pusing, impresi yang saudara dapat pusing, saudara mengernyitkan mata. Karena saudara merasa gatal di tenggorokan, impresinya gatal di tenggorokan, saudara memanifestasikan dengan batuk. Yang kelihatan sama orang, batuk. Orang lihat nggak gatal di tenggorokan saudara? Nggak lihat. Orang lihat manifestasinya. Kepala saudara bergerak naik turun. Kenapa? Sesak napas. Saudara garuk-garuk badan. Kenapa? Karena ada yang gatal di tangan saudara, di kaki saudara. Saudara jalan sempoyongan. Kenapa? Karena badan saudara lemas. Saudara memijit-mijit pundak. Kenapa? Karena badan saudara sakit-sakit. Nah, itu tuh manifestasi yang terjadi karena sebuah fenomena. Apa fenomenanya? Terpapar COVID-19. Nah, kita pakai contoh fenomenanya penumpangan tangan. Peristiwa ini ya, penumpangan tangan ini peristiwa menariknya ini. Manifestasinya dia rebah. Manifestasinya seperti Ibu Sun bilang tadi, bergetar, menangis, tertawa, badan bergoyang ya, yang kanan kiri, atau berteriak. Nah, itu kan manifestasi-manifestasi yang kelihatan. Impresi yang orang itu rasakan bisa berbeda. Contohnya ada orang yang ketika ditumpangkan tangan, dia bergetar. Kenapa dia bergetar? Karena dia merasa seperti ada aliran listrik masuk ke dalam tubuhnya. Manifestasinya adalah dia bergetar. Atau dia rebah. Kenapa? Karena tiba-tiba dia merasa badannya lemas.
Beda dengan rebah karena ditendang sama pembicaranya atau didorong pembicara, beda lagi itu ya. Dia merasa tertawa, kenapa? Karena dia merasa ada satu sukacita. Dia berteriak, kenapa? Karena dia merasa seperti ada sesuatu yang menjerit di dalam diri dia, atau ada sesuatu yang sepertinya mau keluar dari diri dia. Nah, ini tuh manifestasi. Namanya manifestasi itu ini ya. Jadi kita kan temanya hari ini manifestasi roh, yang kudus dan yang tidak kudus. Nah, ini manifestasi itu ini ya. Manifestasi ini. Seperti ini, kalau kita bahas manifestasi berarti kelihatan sama orang. Kalau impresi nggak kelihatan, itu yang kita rasa dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang, fenomena ini berasal dari siapa? Ya, apakah dari Roh Kudus, dari roh jahat, atau dari manusia itu sendiri? Nah, kok orang bisa waktu lagi ibadah tertawa? Kenapa dia tertawa? Oleh karena apa dia bisa tertawa? Kok orang bisa nangis? Kenapa dia nangis? Karena dia merasakan hadirat Tuhan? Atau tiba-tiba sementara altar call maju ke depan dia pikir, aduh utang gua banyak. Dia nggak ngerasain hadirat Tuhan, dia mikirin utangnya maka dia nangis. Ya, sedangkan pembicaranya bilang, oh puji Tuhan, saudara kita di depan ini sedang mengalami hadirat Tuhan. Dia bilang, enggak, boro-boro gue rasain hadirat Tuhan, gue cuma mikirin utang. Ya, jadi kita kan lihat manifestasinya, yang kita nggak tahu kan kenapanya dia bisa begitu. Orang berteriak dalam ibadah. Apakah semua orang yang berteriak dalam ibadah kerasukan setan? Enggak. Ya saudara, bergetar. Apakah semua orang yang bergetar karena merasakan hadirat Tuhan? Belum tentu. Nah, jadi kita ini perlu tahu dari mana ini fenomena ini terjadi. Pertanyaannya, yang menumpangkan tangan ini siapa? Ya, itu dulu. Jangan ke manifestasinya dulu. Yang numpangin tangan siapa? Yang khotbah siapa? Yang jadi WL siapa? Yang jadi pemimpin tim doa siapa? Yang jadi hamba Tuhannya siapa? Di gereja mana saudara pergi? Pelayanan seperti apa yang saudara datangi? Pemimpinnya seperti apa di sana? Nah, itu kan fenomenanya. Dalam artian, jangan dulu langsung lihat ke manifestasinya. Saudara harus tanya dulu, ini saya lagi ada di mana? Yang numpangin tangan ke saya siapa orang itu? Saya kenal nggak orangnya? Saya tahu nggak hidupnya bagaimana? Ternyata dia orang berzina, nggak tahu saya. Ya kan saudara ya? Saya tahu nggak ini? Saya diajak, yuk kita doa yuk. Sama siapa yang ngajak? Ada kelompok profetik ngajak saya. Siapa kelompok profetiknya? Bagaimana hidup mereka? Nah, itunya dulu yang kita harus cari tahu. Jangan langsung lihat manifestasinya. Kalau kita bisa nemuin fenomena ini berasal dari mana, kita bisa dengan mudah menilai manifestasinya bagaimana. Amin. Nah, kita belajar dikit ya. Bagi orang-orang Pentakosta atau karismatik, pengalaman kenabian atau profetik telah dianggap sebagai pengalaman yang sangat penting untuk menjalani kehidupan Kristen. Saya mau tanya, siapa di antara saudara pakai angkat tangan pakai emoticon boleh ya? Siapa di antara saudara sejak mengenal pengalaman Roh Kudus atau sejak dipenuhi Roh Kudus atau sejak kenal pengalaman pelayanan profetik, saudara merasa iman saudara makin bertumbuh? Ya, Ibu Agnes, Bu Mimi, Bu Windy, Bu Yukai, Bu Lydia Mosini, Pak Frank dengan Bu Nur, dan banyak yang lain ya. Pengalaman profetik itu meningkatkan pengalaman rohani dalam semua aspek keberadaan seseorang, termasuk dalam ibadah. Terutama memberikan keberanian dan kuasa untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, ini saya lihat dalam kehidupan pendoa-pendoa ya. Ibu Lydia dengan timnya, ya Ibu Melani, kita harus mau doa keliling Pak, mau jangkau jiwa ya. Itu kan dampak dari pengalaman supranatural yang mereka alami. Nah, oleh karena itu pengalaman kenabian tidak terbatas pada pengertian teknis aja, contohnya berbahasa roh, tapi pengalaman anugerah rohani di mana seseorang yang mengalami pengalaman profetik atau kenabian menerima wahyu khusus dan perkataan yang diilhami oleh roh. Contohnya nubuatan, kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat.
Singkatnya, orang-orang Pentakosta terutama memahami roh sebagai sumber kuasa kenabian dalam pengalaman khas mereka tentang baptisan roh. Nah, Amos Yong, seorang yang sangat diakui dalam dunia Pentakosta, menulis begini: spiritualitas dan praktik orang-orang Pentakostal itu berkisar pada pemahaman mereka tentang kepenuhan Roh Kudus yang memberdayakan kesaksian Kristen. Sama ya, pengalaman rohani selalu membuat orang berani memberitakan Yesus. Bagi kebanyakan orang Pentakostal, pengalaman seperti ini kadang secara logis atau kadang secara kronologis. Biasanya terjadi setelah orang-orang mengalami kelahiran baru. Dan membuat orang itu menerima karunia karismatik dari roh. Ya, karunia-karunia Roh Kudus. Wow, luar biasa ya. Nah, Mike Bickle menulis begini, saudara. Sepanjang sejarah Alkitab dan gereja, manifestasi yang tidak biasa telah dilaporkan. Ada bukti-bukti alkitabiah dan historis. Kebanyakan kebangunan rohani memiliki manifestasi fisik dan emosional yang berasal dari roh. Manifestasi yang disebabkan oleh kehadiran Roh Kudus sudah dikomentasikan sepanjang sejarah kebangunan rohani. Jadi ini banyaklah bak saksinya ya saudara ya. Jadi jangan saudara berpikir ini aneh, ini nggak ada. Nggak, karena dari sepanjang sejarah kita ada pengalaman manifestasi Roh Kudus itu. Perjanjian Baru ada. Azusa Street juga mencatat tentang itu banyak. Bahkan di gereja-gereja di di Asia juga mengalami peristiwa yang sama. Nah, dalam kitab Ibrani ada dua arus yang berlawanan dalam representasi hubungan Allah dengan manusia. Ya. Satu arus menghadirkan satu dewa yang memerintah alam semesta, tapi nggak berinteraksi dengan umat. Dia tidak terlihat, tidak terdengar, tidak bisa dikenali. Tapi arus lainnya mengajarkan, menyatakan, menghadirkan Tuhan atau Allah yang imanen, yang berinteraksi dengan dan berbicara kepada umatnya. Dia dipandang sebagai sumber penglihatan dan mimpi. Dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh seperti Abraham dan Musa. Dia mengenal umatnya dan umatnya mengenal dia. Jadi saudara, lewat sarjana-sarjana teologi ini kita belajar bahwa Allah adalah sumber dari manifestasi itu. Ya, ketika saudara punya pengalaman dengan Tuhan, saudara mengalami manifestasi Roh Kudus, Allah adalah sumbernya. Dia sumber dari penglihatan, dari mimpi yang saudara alami. Ketika saudara benar-benar memang ngalamin itu karena Tuhan. Nah, kita lihat yuk contoh yuk. Ada dua contoh di Alkitab bagaimana manifestasi roh jahat dan manifestasi dari roh Tuhan muncul di saat yang sama. Contohnya di Keluaran 7. Tongkat Musa kan jadi ular. Ternyata ahli-ahli sihir di Mesir juga bisa. Dengan ilmu mantra mereka. Tongkat menjadi ular. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 18 juga ada dua peristiwa tentang Elia. Di situ dikatakan bahwa dukun-dukun ini, ahli-ahli sihir ini, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah. Pernah lihat nggak saudara orang jingkat-jingkat di gereja? Pasti pernah ya. Nggak lagi nyamain, tapi ada ya orang jingkat-jingkat di gereja ya. Ada ya, apalagi anak muda. Ayo maju ke depan, mari kita nyembah Tuhan. Yo, yo, yo. Sama kan jingkat-jingkat juga kan ya. Lalu mereka memanggil lebih keras. Pernah nggak saudara lihat di gereja ada orang manggil Tuhan dengan suara keras? Jesus! Pasti pernah ya. Lalu dikatakan sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan. Wow. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang saya ingin menyatakan sama saudara bahwa hampir mayoritas pengalaman kita dengan Roh Kudus itu ada palsunya. Hampir semua pengalaman tentang Roh Kudus, saudara mau sebut apa aja, itu ada palsunya. Sesatnya itu ada loh. Dari zaman dulu memang sudah begitu.
Nah, pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa membedakan pengalaman-pengalaman seperti itu? Nah, kita belajar dari gereja Korintus. Dikatakan di dalam gereja Korintus itu Paulus menegur mereka karena ada perselisihan di antara kamu. Nah, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Melani, aku dari golongan Agus, aku dari golongan Lydia, aku dari golongan Joseph Kelly. Nah, ternyata ada perpecahan ini di gereja Korintus ini ya. Dan akhirnya masing-masing golongan punya pemimpin yang diidolakannya masing-masing. Saudara perhatikan deh, semua pelayanan yang mengkultuskan pemimpinnya akhirnya mengarah kepada kesesatan. Perhatiin deh, semua pelayanan yang mengkultuskan pemimpin, yang merasa pemimpinnya satu-satunya yang dapat pewahyuan dari Tuhan, yang merasa pemimpinnya udah paling hebat, merasa pemimpinnya paling profetik, paling rohani, oh pasti sesat ujungnya itu. Karena udah ada cult, pengkultusan. Pengkultusan mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Dan menjadi alasan Roh Kudus meninggalkan satu gereja atau ministry. Ketika Roh Kudus sudah tidak lagi ada dalam suatu gereja, manifestasi roh yang ada di dalamnya cenderung cemar dan mengarah kepada kesesatan. Saudara perhatiin deh, kalau ada ministry, ada gereja yang mengkultuskan pemimpinnya, itu pasti manifestasi di gerejanya lama-lama ngaco. Itu memang sudah kutuk, dari sananya jadi kutuk. Kenapa? Karena Roh Kudus nggak mau tinggal di sebuah gereja atau ministry yang pemimpinnya terlalu dikultuskan. Tuhan nggak suka yang seperti itu. Jadi, Pastor, bagaimana caranya saya bisa tahu manifestasi roh seseorang itu bukan dari Roh Kudus? Cari tahu pemimpinnya siapa. Cari tahu gerejanya bagaimana. Cari tahu ministrinya seperti apa. Itu tanda yang pertama kalau saudara pengen tahu. Cari tahu dia ada di mana. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika kita bergaul dengan tim pendoa yang mengkultuskan pemimpin, tim profetik yang mengkultuskan pemimpin, kita satu saat akan sama seperti mereka. Amin. Ya, jadi gimana cara cari tahunya? Gampang. Cari aja pemimpinnya siapa. Cari tahu. Cari tahu dia pelayanan di mana, ministrinya bagaimana, gerejanya bagaimana. Saudara udah bisa mengenali dari situ bahwa manifestasi dari orang ini kemungkinan cemar. Saya belum bilang sesat karena tadi saya bilang bisa mengarah, ya saya ulang ya, coba saya share lagi ya. Bisa mengarah kepada kesesatan, tetapi kalau cemar itu cenderung pasti cemar. Yang kedua, kompromi. Alasan relevan. Gereja kita harus relevan, gereja kita harus mengasihi orang berdosa. Ya. Paulus bilang lagi sama gereja di Korintus, waduh, di antara kamu itu ada percabulan yang bahkan di antara orang yang gak mengenal Allah aja gak pernah ada yang begitu. Tapi kamu tuh sombong. Saudara pernah gak mendapati di dalam pelayanan ada gereja-gereja yang sombong? Sombong karena mereka berpikir mereka menjangkau orang berdosa, tapi mengizinkan, mengkompromikan tindakan-tindakan asusila. Paulus bilang, kamu tuh aneh. Ada orang ngaco di tengah-tengah kamu, kok kamu malah sombong? Kamu kok malah bilang, ini kan penjangkauan. Kok gitu kamu? Nah, ketika gereja berkompromi dengan kecemaran yang dimuliakan di tengah-tengah jemaat, glorification of fornication, Roh Kudus sudah tidak lagi dihargai di gereja tersebut. Karena dirinya adalah roh yang kudus. Maka manifestasi roh yang ada di dalamnya berasal dari daging dan ekspresi kedagingan. Gimana cara kita mengenali manifestasi seseorang itu dari daging? Cari tahu aja gerejanya di mana. Ya, cari tahu ministrinya di mana. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika dia berada di tengah-tengah komunitas yang juga mengglorifikasi kedagingan, manifestasi dari dirinya akan menjadi daging. Terserah dia mau bilang, enggak, dari Tuhan, ini kudus, ini suci. Kita lihat aja komunitasnya di mana.
Paulus tuh bilang begitu. Jadi sebenarnya nggak sulit, tapi sulitnya begini, kadang kita kagak tahu dia dari mana. Kita nggak tahu dia berasal dari mana, kita nggak tahu pemimpinnya siapa, kita nggak tahu gembalanya siapa, kita nggak tahu dia tim profetik mana. Ya itu kendalanya kadang di situ. Makanya saya selalu tekankan, kita tuh jangan jadi pelayan profetik sendirian. Kita harus punya komunitas supaya apa? Kita ini bisa mempertanggungjawabkan pelayanan kita dan integritas kita sama orang. Itu memudahkan orang untuk percaya dan menerima pelayanan dari kita. Nah, di gereja Korintus lagi loh saudara ini. Aduh ampun, nah gereja ini ampun. Ya, di sana ada pelacuran bakti saudara. Ya, pelacuran bakti di gereja Korintus. Nah saudara kalau mau tuh sumber-sumber ini dari mana, saudara bisa lihat itu yang saya sertakan link-link di bawah ya. Pelacuran bakti adalah sebuah bentuk prostitusi sakral. Bentuk persundalan yang lebih berbahaya ialah persundalan yang ditujui oleh agama. Nah di gereja Korintus terjadi seperti ini saudara. Bahkan sejak zaman dahulu memang sudah seperti ini terjadi. Nah, prostitusi sakral juga terdapat dalam kebudayaan keagamaan Helenisme. Jadi di Yunani sana itu ada ada satu budaya kepercayaan Helenisme. Dan di situ dikatakan bahwa kepercayaan ini tuh merujuk kepada dua dewi, Aphrodite dan Dewi Milita. Jadi mereka begitu mengagungkan ya penyembahan akal. Nah, ini masuk ke gereja. Penyembahan begini masuk ke gereja. Makanya Paulus bilang, aduh kok kamu banyak percabulan di gereja, ada apa? Ternyata pengajaran ini masuk ke dalam gereja dan mencemarkan gereja. Kenapa? Karena kalau di dalam kepercayaan Helenisme itu kan namanya pelacuran bakti. Saudara ngerti gak sih pelacuran bakti gimana? Orang yang melacurkan diri ke pemimpin rohani, tapi itu sebenarnya tindakan melayani Tuhan. Nah, itu masuk ke dalam pelayanan profetik dan pelayan di gereja. Akhirnya Paulus menegur mereka. Nah, bukan pemikiran yang baru bahwa kekuatan kepercayaan pagan bekerja keras di gereja Korintus. Tetapi identitas mereka dan sejauh mana mereka mempengaruhi jemaat masih menjadi perdebatan. Ya, dikatakan bahwa dipengaruhi oleh agama-agama misteri Helenistik. Ya, ada pengaruh dari Gnostik. Gnostik itu paham yang mengajarkan bahwa ada jalan keselamatan lain. Ya, Gnostik itu adalah paham yang mengajarkan bahwa ada orang-orang yang punya pengetahuan lebih tinggi daripada Tuhan. Termasuk ekstasi religius, khususnya glossolalia. Nah ini yang tadi saya tanya sama saudara. Pernah nggak saudara mendengar atau merasa orang bahasa roh aneh? Ditemukan dalam agama-agama misteri atau agama Apollo. Jadi saudara ternyata dulu sebelum ada pengalaman bahasa roh, sudah ada pengalaman bahasa roh di gereja, di agama-agama atau kepercayaan Yunani zaman dulu. Disebutnya ekstasi religius. Karena ketika mereka berbahasa roh, mereka ngalamin satu ekstasi, satu pengalaman spiritual yang begitu luar biasa. Nah, makanya kita baru ngerti 1 Korintus 14, Paulus bilang begini. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, masuklah orang luar yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Kenapa bisa dibilang gila? Karena ini dalam terjemahan lain dikatakan, kalau ya jemaat berkumpul lalu kalian mulai berbahasa asing, berbahasa roh yang asing, strange tongues of ecstasy, bukankah orang akan bilang kamu gila? Nah, kita kembali kepada sharing dari Ibu Lisa tadi. Ibu Lisa pernah bilang waktu bahasa roh kok kayaknya rame ya, kayaknya ribut, kacau. Nah, Paulus bilang bahwa ini orang-orang ini yang berbahasa roh seperti ini, mereka mungkin berbahasa roh dengan bahasa roh yang asing. Jadi bikin kacau, bikin jadi gila rasa, jadi out of control. Walaupun nggak semua, makanya nanti kita belajar lebih jauh. Tapi
Paulus tahu bahwa ini yang terjadi di Korintus karena dia punya banyak bukti. Nah, orang Yunani kuno menganggap kegilaan sebagai aspek penting dari penyembahan. Aduh ampun. Ini ya. Bayangin saudara, kalau kagak gila itu enggak penyembahan berarti. Dan ada kemabukan pada perjamuan Tuhan. Kegilaan luar biasa pada kebaktian. Kita jadi ingat ya tadi peristiwa Elia ya, nabi-nabi Baal ya. Mereka melukai diri, teriak-teriak, jingkat-jingkat. Nah, jadi ada kegilaan-kegilaan dan kemabukan pada perjamuan Tuhan. Makanya Paulus pernah bilang begini, kalau ada orang yang minum perjamuan dengan cara yang salah, mati nanti kamu. Sakit kamu nanti. Karena terjadi begini. Orang-orang makan anggur perjamuan, walah. Nah, makanya satu sumber berkata, penting untuk menyelidiki kegilaan ilahi ini. Ini adalah iluminasi yang turun dari dewa, ilham yang diberikan dari mereka, dan otoritas absolut dari mereka. Hiruk pikuk menyebabkan kata-kata terucap tak terkendali. Semuanya tunduk dan sepenuhnya dikendalikan oleh suatu energi. Nah, makanya dalam pelayanan profetik kita tuh harus hati-hati. Dalam artian nggak selalu pelayanan profetik tuh rame, ya. Nggak selalu doa peperangan itu harus rame. Nggak selalu penyembahan profetik juga harus rame. Ya, kita harus bisa tahu Roh Kudus tuh maunya apa. Roh Kudus lagi nuntun kemana. Karena segala sesuatu yang gila, yang heboh, itu bisa jadi ditumpangi oleh spirit yang tadi itu. Makanya kita belajar dikit demi sedikit, ya, step by step belajar. Kalau saya pernah lakuin begitu gimana? Nggak apa-apa. Kenapa saya selalu bilang nggak apa-apa? Karena saya percaya orang yang hatinya tulus itu mau belajar terus belajar, ngerti, paham, ya. Jadi di sini nggak ada yang gila kan ya. Ya, maksudnya aduh saudara, ini Paulus berkata seperti ini karena dia melihat Korintus ini udah aut-autan gerejanya. Kadang kita bisa ngalamin Tuhan dalam penyembahan yang khusyuk, ya, penyembahan yang dalam, deep, slow. Wah, kita bisa ngalamin manifestasi. Orang bisa tiba-tiba nangis. Orang bisa tiba-tiba ngalamin kelepasan. Nah, saya cerita dikit, saya belajar lewat pengalaman saya. Kenapa? Karena dulu saya itu paling suka kalau apa-apa tuh teriak. Wah, saya pokoknya ingat masa itu. Pokoknya orang mau terima urapan teriak, ya. Orang mau pelepasan teriak, orang mau ngalamin Roh Kudus teriak. Pokoknya segala diteriakin sama saya. Nah, saya belajar seiring berjalannya waktu bahwa jangan sampai nanti saya jadi madness, lama-lama gue jadi gila lagi. Ya, saya harus belajar bahwa nggak begini, nggak bisa begini. Saya harus belajar memahami bahwa mengikuti tuntunan Roh Kudus itu kadang ngeselin. Karena kita mau lakuin sesuatu, dia belum ngomong. Nah, karenanya dia belum ngomong, kadang kita harus menahan diri untuk Roh Kudus, saya harus ngapain? Saya harus berbuat apa? Saya harus lakukan dengan cara bagaimana? Tapi emang itu adalah latihan ketaatan. Kita harus slow down, harus bisa menahan diri untuk melakukan sesuatu. Ya, oke. Next. Nah, yang lagi heboh sekarang itu ada seorang hamba Tuhan. Ya, saya nyebut hamba Tuhan juga nggak enak, tapi ya sudahlah karena emang begitu adanya di sono ya. Ada seorang menyebut dirinya rasul, seorang perempuan menyebut dirinya rasul. Dan perempuan ini melakukan pelayanan pelepasan di jalan-jalan dan orang bilang ini powerful, luar biasa sekali. Karena ada pelepasan di jalan-jalan, ya, orang-orang ngalamin kelepasan dari roh jahat. Dia emang spesialisasinya pelepasan. Jadi dia melayani pelepasan di jalan-jalan dan sempat heboh di Amerika karena orang-orang bilang ini luar biasa sekali pelayanannya dia. Ya, saudara. Nah, tunggu dulu, saya ingetin dulu ini. Oke. Nah, ternyata ketika kita dicari tahu sama orang-orang, kan saya udah bilang tadi ya, kalau mau tahu sesat apa enggak, cari tahu pemimpinnya siapa. Gitu ya. Cari tahu ministrinya di mana. Jadi dicari tahu nih sama orang-orang ini siapa ini orang? Dia berasal dari mana? Ternyata dicari tahu ini bapak rohaninya. Dan ada chatting-chatting dia ya, komen-komen dia di media sosial yang berkata, "Bapak, ini semua untuk engkau, ini semua karena engkau." Nah, saudara bisa bayangkan ada orang hamba Tuhan udah pakai mahkota raja aja. Emang raja kan cuma satu. Raja di atas segala raja aja ya Yesus.
Dan kalau saudara perhatikan gerejanya, di sekeliling gerejanya paling banyak gambar dia daripada gambar Yesus. Apa-apa tentang dia, orang dilayani sama dia, orang tumpang tangan sama dia. Dan di dalam satu percakapannya di sini nih, sebelum dia diutus ke Amerika Serikat, dia bilang sama bapak rohaninya begini, "Bapak, aku akan menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, seseorang yang lebih besar dari aku akan datang." Loh, itu kan cuma Yesus. Lalu dia bilang lagi, "Bapak, semua ini cuma tentang engkau. Engkaulah yang akan menunjukkan Yesus yang sejati kepada orang-orang." Jadi ketika orang-orang mau bertemu dengan Yesus yang sejati, orang-orang harus ketemu dengan engkau. Nah, itu adalah simbol pengkultusan. Saudara bisa perhatiin nggak dari gaya berpakaiannya, lalu siapa aja mereka? Dari awal saudara pasti udah ngerasa aneh. Apalagi ini di Afrika yang notabene paling kuat, ya, witchcraft-nya, sihirnya. Lalu mereka mau menabur. Mereka bilang, "Saya mau nabur sesuatu untuk pelayanan Bapak." Tahu nggak naburnya gimana? Gini. Di Alkitab bagian mana kita nabur kepada Bapak rohani kita begini? Dari mana kita bisa tahu manifestasi pelayanan seseorang itu sesat atau cemar? Cari tahu pemimpinnya. Cari tahu seperti apa gembalanya. Cari tahu seperti apa ministry yang dia ikuti. Cari tahu timnya seperti apa. Cari tahu gerejanya bagaimana. Kita bisa tahu nanti sumber dari manifestasi itu apa. Fenomena itu dari mana fenomenanya. Nah, saya ini kan nggak lagi jelekin orang. Saya lagi ngasih pengajaran aja sama saudara. Wong, saya udah bilang kan, minggu kemarin saudara kalau hadir saya bilang, orang itu kalau udah pakai magic tetap bakal punya pengikut. Jadi udah nggak usah pusing. Dia mau dijelek-jelekin, mau diapain, nggak akan pernah kehilangan pengikut, akan selalu ada. Karena kita udah belajar itu minggu kemarin. Saudara yang belum, nanti saya harap saya bisa bahas lagi karena kemarin nggak sempat direkam. Nah, kita akhirnya belajar seperti minggu kemarin bahwa ini ada di dalam pelayanan, dalam gereja, ini ada, dan jemaat juga mengejar ini, jemaat mencari ini, jemaat masih terbelenggu dengan semua ini. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang mempraktekkan ini. Dan kita juga belajar minggu kemarin dalam Ulangan 18, tapi sekarang lebih bagus saya bikin ya, lebih jelas. Tuhan gak pengen ada namanya petenung, divination, peramal, wizard, penelaah, enchanter, penyihir, sorcery, pemantra, charmer, necromancy, familiar spirit yang nanya ke roh jahat, ke orang mati. Karena setiap orang yang melakukan hal seperti ini kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara, kita mulai satu-satu ya. Kan kita belajar manifestasi Roh Kudus. Saya mau kasih tahu tadi bahwa manifestasi Roh Kudus tuh banyak miripnya. Yang pertama adalah tarot, kartu tarot. Kartu tarot. Apa sih samanya kartu tarot dengan pelayanan profetik zaman sekarang? Sama-sama nyari tahu tentang hidup seseorang. Iya kan? Sama, cuma beda medianya, beda rohnya. Saya pelayanan tarot itu begini loh saudara. Tarot itu mencoba untuk meramalkan masa depan saudara. Itu kayak nubuatan, tapi pakai kartu. Kalau saudara nubuatin orang biasa pakai apa? Pakai ayat. Iya kan? Ayat firman kan? Jadi kan sama itu kan? Sama itu. Nggak ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya di spirit di baliknya itu apa? Karena sekarang ya pelayanan profeti dengan okultisme ya mirip kedua ini. Siapa di antara saudara yang pernah, saya tanya dulu deh, siapa di antara saudara yang pernah mendoakan orang pakai minyak urapan? Angkat tangan. Ibu Agnes pernah mendoakan, Pak Agus pernah, Pak Nur pernah, wah ya, pernah ya, pakai minyak urapan ya. Ya itu sama, mereka juga punya. Minyak urapan itu kan sebenarnya kalau mau lihat dari
sejarah perjanjian lamanya kan buatnya nggak sembarangan, bukan kayak kita baby oil, ya kan? Nggak ada apa baby oil aja deh baby oil gitu ya. Asal jangan minyak babi, itu buat bikin somainya bagus. Ya, tapi kalau ini minyak urapan itu bahan-bahannya tuh sebenarnya luar biasa sama. Mereka juga pakai herbal, minyak-minyakan dan lain sebagainya untuk mendoakan orang. Yoga, saya pernah bilang nggak semua yoga, walaupun I don't know apakah nggak semua yoga, saya belum dapat ininya. Cuman so far ketika saya belajar di Hagai Institute, mereka mengatakan bahwa whatever yoga it is. Ya, yoga itu adalah sebuah praktek meditasi di mana orang membuka dirinya untuk kekuatan dari dalam diri dan kekuatan alam. Itu memberi mereka energi positif. Ya, saudara pernah nggak melakukan yang mirip-mirip yoga? Pernah. Hah? Kapan, Pastor? Oh, waktu di gereja? Saudara diam, angkat tangan. Musik mengalun, saudara diam, merasakan Tuhan. Itu sama. Ya sama kan, sama-sama diam kan. Bedanya adalah saudara membuka diri untuk Roh Kudus. Mereka membuka diri untuk energi dari alam atau dari dalam diri mereka sendiri. Makanya kadang suka susah bedainnya. Wong mirip. Apalagi astral projection. Nah, saya mau cerita astral projection deh. Sedikit ya. Saudara tahu nggak astral projection apa? Ada yang tahu astral projection? Bisa angkat tangan? Ada yang tahu di sini astral projection? Ya, astral projection itu adalah seperti proyektor gitu loh. Jadi saudara seperti bisa melihat roh saudara itu loh keluar dari tubuh. Ya, saudara seperti melihat diri saudara gitu. Seperti pengalaman keluar dari tubuh. Nah, saya pernah punya pengalaman seperti itu dulu. Ketika saya di Jogja. Jadi waktu saya ada di Jogja, saya mirip-mirip maksud saya lagi doa, saya lagi penyembahan. Saya mungkin pernah cerita sama saudara di mana tiba-tiba saya ngerasa kayak roh tuh kayak keangkat. Lalu saya ada di satu alam yang berbeda dan saya nggak tahu apa karena gelap. Saya cuma tahu itu gelap, lalu badan saya sakit semua. Saya dengar orang menangis, orang teriak, orang menjerit. Dan dalam hati saya seperti Tuhan bicara begini, nah ini namanya neraka. Lalu saya bilang, aduh Tuhan saya mau keluar, saya nggak kuat di sini, aduh kok badan saya sakit semua. Saya nggak ngelihat apa-apa, cuma rasanya aja atmosfernya nggak enak sekali. Lalu ketika saya udah nggak kuat, tiba-tiba saya seperti pindah ke satu atmosfer yang berbeda. Yang saya tahu itu surga, itu hadirat Tuhan, kayak damai, sukacita. Ya, saya merasa begitu disegarkan setelah pengalaman sebelumnya. Lalu setelah pengalaman itu, kayak sadar kembali. Dan saya merasa, ada apa ya kok Tuhan ngomong, kok Tuhan bicara dengan cara begini. Ya, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan lagi bilang sama saya ada jiwa-jiwa yang kalau masuk neraka ya selesai. Neraka itu menjadi menyeramkan kalau dari apa yang saya tangkap, karena memang dari sana udah menyeramkan. Nggak perlu disiksa, saudara di sana aja udah tersiksa. Nah itu pengalaman saya yang kalau kita lihat astral projection tadi, ya jadi mirip-mirip karena mereka juga punya pengalaman seperti itu. Nah di Alkitab juga pernah ada orang-orang dengan pengalaman seperti itu. Ya, penglihatan, mimpi, lalu rebah di dalam roh. Di Alkitab tuh ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Pengalaman-pengalaman spiritual yang sebenarnya dikopi oleh setan. Apalagi, nah siapa di antara saudara di sini yang pernah belajar penglihatan? Ayo, siapa? Ya itu kan sama dengan mereka, third eye activation mastery. Mereka belajar untuk bisa melihat satu penglihatan. Sama loh saudara. Apalagi Reiki. Saya mau tanya deh, siapa di sini yang pernah doain numpang tangan sama orang? Angkat tangan. Yo. Ya, pernah pasti ya doain tumpang tangan ke orang kan? Sama. Dia juga menumpangkan tangan sama orang, mengalirkan kuasa.
Tao, ya, dari kebudayaan Tionghoa. Dan terakhir holistic wellness, yaitu mirip-mirip kesembuhan semua sifatnya, healing, restoration. Nah, berarti saudaraku ada manifestasi yang mirip-mirip dengan manifestasi Roh Kudus. Dan itu udah masuk ke dalam pelayanan profetik, masuk ke dalam gereja, apalagi di Amerika udah jauh lebih bebas. Saya tulis di salah satu status orang hamba Tuhan, saya tulis begini loh. Jemaat orang Kristen itu tahu mereka nggak boleh ke dukun. Ya. Jadi banyak orang Kristen udah nggak nyari dukun loh, saudara. Dukun yang nyari mereka. Banyak orang Kristen udah nggak nyari penyihir karena tahu dosa. Penyihir yang nyari mereka. Nyarinya di mana? Masuk dong ke pelayanan profetik, masuk dong ke gereja, ya kan? Ya karena udah nggak dicari mereka. Dulu mereka dicari-cari. Sekarang sejak orang kenal Tuhan, orang ke gereja, orang udah nggak mau cari dukun. Dukun yang nyari mereka. Dan akhirnya Paulus pernah bilang, hati-hati. Ada banyak serigala berbulu domba. Kamu harus bisa bedain. Gitu ya saudara. Jadi saya tuh selalu punya prinsip, orang mau sehebat apapun karunia rohnya, ketika bergabung di Gajah Mada, ya jangan ngarep tiba-tiba langsung dikasih kepercayaan. Kita nggak tahu ini orang dari mana, kita nggak tahu dia siapa, kita nggak tahu latar belakangnya bagaimana. Kita harus uji, kita harus lihat kehidupannya seperti apa. Nah ini suka jadi batu sandungan buat banyak pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin tuh kalau lihat orang potensial, pengennya langsung dipakai. Ini terjadi di banyak pemimpin. Padahal kita nggak tahu potensi dia dapat dari mana. Ya tiba-tiba ada yang gabung mungkin ke komunitas saudara. Lalu dia punya karunia nubuatan yang akurat, penglihatannya yang tajam. Lu hebat lah, lu jadi jenderal aja di gereja gua gitu ya. Padahal saudara nggak tahu dia siapa. Dan saudara nggak tahu karunia itu dia dapat dengan cara bagaimana. So, ketika ada orang yang berkata saya pernah punya A, B, C, D, F, G, saya bilang ikut training, ikut pelatihan profetik, belajar yuk sama-sama, gabung komunitas, ikut dari bawah, tunduk sama pemimpin yang ada. Nanti kita lihat seperti apa ya, roh yang ada di dalam dirimu. Apakah Roh Kudus atau Roh Kudis? Kalau Roh Kudis masih bisa pakai obat. Kalau udah roh jahat nggak bisa lagi diobatin. Nah, kemarin kita bahas banyak orang secara sadar atau tidak sadar menjalankan metode okultisme yang sebenarnya dibenci Tuhan. Nah, orang Kristen yang tidak sadar melakukan praktek okultisme dan ada orang Kristen yang sadar, ya. Nah, kita mau cari tahu dulu yang nggak sadar, karena yang nggak sadar ini jangan dibilang-bilangin sesat, nanti mereka kepahitan. Seperti nasib dari antara saudara dan saya di tempat ini. Kita dulu bukan karena mau, kita nggak sadar, terus dikata-katain sesat, kan pahit kita jadinya. Padahal kita kan perlu waktu untuk belajar. Kita mungkin bisa salah, manifestasi Roh Kudusnya bisa salah, nubuatannya bisa salah, tapi kan kita nggak mau dibilangin sesat. Wong saya nggak sesat, saya cinta Yesus. Nah, jadi kita cari tahu dulu kenapa sih orang bisa punya manifestasi Roh Kudus yang secara tidak sadar dia lakukan mengarah kepada kesesatan atau cemar atau nggak pas ya. Oke, pertama kita bahas lagi dari sini ya. Kita mau cari tahu dari Roh Kudus, dari roh jahat, atau dari manusia. Kita dari manusia dulu ya. Tadi kan ada yang nanya kayak Pak Agus, itu bener apa enggak gitu. Atau kayak Bu Chun Sun tadi, ya saya juga nggak tahu sih Roh Kudus apa bukan gitu ya. Atau Bu Windy tadi, ada saudara saya bilang kok bahasa roh aneh. Kayaknya gue didoain kelepasan deh. Nah, kalau sumbernya dari jiwa manusia itu sendiri, yang pertama itu karena orangnya minder. Saya mau tanya deh, ya kalau jujur syukur, nggak apa-apa. Siapa yang pernah minder waktu belum bahasa roh? Siapa yang pernah ngerasa minder? Yang lain udah pada bahasa roh ya, wih, bahasa roh sampai menggoncang gunung. Saudara belum? Minder kan, kita pernah. Saya juga pernah. Saya cerita dikit pengalaman saya deh, karena Bu Sharon sama Windy pernah. Ya, saya ingat waktu SMA. Kan kita retret nih.
teriak-teriak, lalu si pembicaranya bilang, ayo semua teman-teman berbahasa roh. Nah, karena semua bahasa roh, dan waktu itu yang saya dengar adalah silabalaba, silabalaba, silabalaba. Nah, akhirnya saya pikir, waduh, saya belum. Tapi kalau saya nggak bahasa roh, nanti orang bilang, lu kenapa kok belum bahasa roh? Gitu, lu udah ikut kenal Tuhan kok belum ngalamin. Jadi saya buat-buat tuh, simada, 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 si kamas. Saya masih ingat itu kata-kata itu simada, simada, simada aja terus. Karena dia si laba-laba, kalau saya laba-laba kan dibilang ngopi. Saya harus rubah dong. Jadi simada, simada, simada. Nah, saudara, saya bisa bilang itu bahasa roh ngawur itu. Tapi saya nggak sesat. Saya tuh cuma dipengaruhi sama jiwa saya yang minder. Karena saya nggak punya karunia rohani seperti orang lain. Nah, saudara, kita tuh kalau minder, kita bisa tiba-tiba ngawur pelayanannya. Manifestasinya. Kenapa? Karena kita nggak punya penglihatan, jadinya bikin-bikin penglihatan. Karena yang lain dapat penglihatan, masa gua kagak? Ya, kita nggak dengar suara Tuhan, kita buat-buat dengar suara Tuhan. Padahal enggak. Ya, jadi saya bilang jangan minderan. Ya, saya udah aja lah. Terutama di Gajah Mada ya, saudara sebagai pendoa diterima apa adanya, walaupun nggak ada apa-apanya, nggak masalah. Ya, asalkan saudara punya hati mau datang sama Tuhan, mau berdoa buat jiwa-jiwa, mau doa syafaat, mau doa keliling, itu udah bagus. Saudara nggak pernah nyampein penglihatan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampai sekarang saudara masih belum bahasa roh, nggak apa-apa. Nikmatin proses Roh Kudus dalam diri saudara. Yang penting saudara cinta Tuhan terus. Terus tenggelam dalam pengalaman profetik. Amin. Coba kalau yang kanan kirinya ada orang bilang jangan minderan. Ya. Kalau yang kanan kirinya nggak ada orang, jangan aneh. Nanti dipikirnya ada apa. Ya, jangan minderan. Kalau belum punya karunia rohani, belum bisa bahasa roh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saudara tetap pengen gabung di departemen doa, departemen profetik, nggak apa-apa. Silahkan belajar tentang Roh Kudus. Yang kedua, kenapa sih sumbernya dari jiwa manusia? Show off. Nah, yang ini perlu digetok. Ya. Karena dia show off dari jiwa. Jadi karena dia pengen show off, dia pengen didengar orang, dia pengen diterima orang, dia pengen dilihat orang. Dia berlebih-lebihan dalam segalanya. Selalu dramatis sifatnya. Karena show off. Ini juga jangan, karena ini berasal dari jiwa manusia itu sendiri. Apalagi tidak mampu mengendalikan emosi. Nah, dalam pelayanan profetik, saudara, emosi ini penting untuk dikendalikan dalam momen-momen tertentu. Karena kalau enggak, saudara bisa mengganggu orang. Ya, saudara bisa bahasa roh dan tiba-tiba orang pulang ke rumah, kupingnya begini. Sampai besok masih ya, karena saudara teriak-teriak bahasa rohnya terlalu kenceng. Ya, jadi dalam pelayanan profetik, dalam pelayanan Roh Kudus, bersekutu dengan Roh Kudus, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita harus tahu cara mengendalikan diri. Ya, kita harus bisa mengekang diri. Kalau enggak nanti sumbernya dari jiwa manusia. Ya, jangan terlalu emosional mau nyampein pesan Tuhan, saudara belum uji pesannya. Nanti bisa jadi jiwa manusia, padahal itu yang saudara lihat, saudara dengar, saudara rasa mungkin bukan dari Tuhan. Ya. Lalu takut penolakan. Nah, ini juga ini. Saudara gabung tim profetik, ya. Semuanya udah dapat penglihatan, saudara enggak, saudara merasa tertolak. Aduh, kok gua ngerasa jadi kayak yang beda sama yang lain ya. Akhirnya saudara takut penolakan. Karena takut ditolak, saudara buat-buat. Nah, temannya si minder ini ya penolakan ini, takut ditolak, pengen diterima dalam komunitas itu. Kita bukan komunitas biasa ya, kita ini komunitas para nabi ya. Jadi kalau lo yang belum jadi nabi jangan ngomong kita gitu. Ya, kita ini komunitas pelihat ya. Kalau lo belum bisa lihat-lihat apa-apa, lo jangan gabung sama gua
gitu. Nah, kita merasa tertolak, kita pengen gabung di situ. Gimana caranya? Yuk, lihat aja, apapun dilihatlah. Lihat setan kayak kucing kayak apa kayak terserah. Nah, jangan ya saudara ya. Jangan takut ditolak. Saya percaya komunitas profetik dan komunitas doa yang baik itu mengayomi, mementori, membapai, membimbing, mengasihi apa adanya. Amin. Ya. Apa yang terakhir? Belum sepenuhnya alami inner healing. Nah, saudara pernah nggak? Saya pernah beberapa kali ngalamin orang ketika sedang ngalamin manifestasi Roh Kudus, itu jeritannya, tangisannya, ya, wah itu bener-bener ekspresi jiwanya luar biasa sekali. Karena belum sepenuhnya alami inner healing. Nah, ketika dia mengalami inner healing, dia akan makin bisa untuk menyadari bahwa pengalaman-pengalaman dalam Roh Kudus dalam dirinya itu nggak seperti itu. Makanya saudara harus bisa bedakan antara orang yang ketika didoakan teriak karena roh jahatnya yang teriak, atau orangnya yang teriak. Keluar dalam nama Yesus. Setannya mau keluar, bukan orangnya itu yang teriak, dia emosional karena jiwanya belum pulih. Itu belum setannya yang teriak, masih orangnya itu. Masalahnya saya punya pengalaman belum beberapa dengan tim karena saya juga pernah buat kesalahan pastinya. Ketika ada orang seperti itu kita jadi semangat tuh, gitu ya. Padahal setannya mah lagi tidur. Jiwanya yang lagi meronta. Kenapa? Karena ketika saudara berdoa buat dia, jiwanya yang terluka itu menjerit. Jiwanya tuh bereaksi dan berkata, saya mau bebas, saya mau pulih. Nah, kita harus apa kalau orangnya teriak? Kita layani dulu inner healing. Jiwanya dulu dilayani. Kita tenangkan dulu orangnya. Terus tanya, kamu kenapa? Apa yang buat kamu teriak sampai seperti itu? Ada trauma apa yang kamu alami sampai begitu? Jadi jangan sampai ada bapak-bapak kayak, apalagi kalau bapak-bapak teriak kan kelihatannya kedengaran tuh kayak setan aja ya. Padahal belum tentu. Ya, bapak-bapak wah gitu, wah setan. Jangan, belum tentu setan, belum tentu itu jiwanya yang sedang benar-benar meronta, menjerit. Nah, ya kalau kita pernah buat kesalahan seperti saya ya nggak apa-apa juga, namanya juga kita lagi belajar. Tapi kita mulai ngerti sekarang kalau ada orang teriak kenapa nih? Kalau ada orang nangis, kenapa nih? Gitu ya. Kenapa? Kita cari tahu kenapa. Kalau ada orang melotot gitu, jangan bilang-bilang, setan lu ngelotot sama gua. Belum. Mungkin bukan setan. Mungkin orangnya yang lagi menguasai amarah dalam dirinya. Ya. Nah, itu kan kita perlu tahu. Dalam artian, saya percaya apalagi Bu Lydia, Pak Ajun, dan lain saudara-saudara akan punya lebih banyak pengalaman dari saya, karena saudara kan sekarang lebih banyak handle pengalaman pelayanan seperti itu ya dibandingin saya. Satu saat mungkin bukan saya ngajar tapi Bu Lydia yang ngajar ya, karena beliau akan punya lebih banyak pengalaman, banyak pengetahuan dari saya yang udah nggak lagi terlalu terjun dalam pelayanan begituan ya. Terakhir, memang orangnya punya motivasi tersembunyi, memang orangnya memang nggak benar. Ini bisa manifestasi Roh Kudusnya jadi dari jiwa karena orangnya memang nggak benar. Ini juga bisa manipulasi, motif tersembunyi. Contohnya apa? Yang punya motivasi tersembunyi manipulasi? Kepemimpin, ya. Karena dia pengen pemimpinnya suka sama dia, tiap ditumpangin tangan selalu rebah dia. Karena pemimpinnya suka kalau rebah. Kalau yang nggak rebah, pemimpinnya nggak suka. Jadi dia mau nggak mau dia harus merebahkan diri supaya pemimpinnya suka sama dia. Apalagi kalau dia sampai bergetar-bergetar, pemimpinnya suka tuh. Pemimpinnya merasa powerful. Ya, pemimpinnya merasa, wih, urapan gue luar biasa nih. Jadi dia harus bergetar dengan tujuan supaya pemimpinnya senang. Nah, itu motif tersembunyi di balik itu. Apa ada yang begini? Ada yang begini. Itulah sebabnya sebagai pemimpin kita tuh harus membiarkan orang apa adanya. Ya. Jangan selalu ngarep kalau kita melayani secara
profetik, orang tuh harus bermanifestasi. Jangan. Kalau kita udah punya standar seperti itu, orang akan dituntut untuk begitu cuma buat kita. Kan kita rugi nanti. Wah, pokoknya kalau Pak Yosef Kelly udah datang, udah bahasa roh, gue pokoknya harus goyang aja. Gue harus goyang. Kalau gue nggak goyang, nanti ada yang salah. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangan gitu. Jangan kita bikin standar begitu dalam pelayanan kita. Pokoknya kalau hamba Tuhan ini datang, dia udah bilang, terima, harus rebah. Kalau kagak rebah nanti ada repot. Jangan. Biarpun yang lain rebah, saudara jangan rebah kalau memang enggak. Ya, karena itu nanti dari jiwa saudara yang rugi, kepala saudara benjol, ya hamba Tuhannya rugi karena merasa ditipu. Sekarang dari roh jahat. Yang pertama ya emang dukun. Manifestasinya pasti ngaco. Udah nggak usah aneh kalau begini ya. Karena kita temui juga yang begini ada dalam pelayanan. Yang kedua, belum bebas sepenuhnya dari pengaruh roh jahat. Nah, orang kayak tadi Windy cerita, ketika kita belum sepenuhnya bebas dari okultisme, pengaruh okultisme, kita bisa punya manifestasi roh yang memang nggak benar, ya, atau cemar, walaupun hati kita tulus, karena belum sepenuhnya dibebaskan dari pengaruh roh jahat. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau bertemu orang seperti ini atau kita seperti ini? Kita minta didoakan. Kita minta supaya saya dilayani lagi dong. Layani lagi saya. Saya ingat kok, saya udah pelayanan, saudara. Cukup lama saya udah pelayanan. Sekali waktu lagi satu ibadah dengan Bapak Rohani saya, Pak Timothy Paringkuan. Saya didoain. Saya nggak ngeh sebenarnya. Ketika saya didoain, tiba-tiba tangan saya begini. Kan aneh. Kok begini terus mulai kayak ya cakar gitu ke kursi. Saya sadar loh. Saya sadar dan saya bilang kenapa gue begini. Tapi kenyataannya manifestasinya begitu. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, saya baru sadar bahwa belum bersih gue ini. Apa ini ya? Apalagi yang ketinggalan nih ya, yang kesembunyi yang nggak tahu. Karena kalau saudara belajar WMW khususnya ya, saudara pasti belajar ya di WMW itu ya bahwa memulihkan jiwa itu nggak semudah itu ya. Digali ya, lapisan demi lapisan. Nah, jadi saya akhirnya sadar itu, loh kenapa gue begini. Nah, itu membuat saya akhirnya minta untuk doain lagi, Dad, please pray for me again. Karena ngerasa kayaknya belum bersih. Nah, belum sepenuhnya alami inner healing. Ini bisa menjadi pintu masuk buat roh jahat mempengaruhi seseorang. Apalagi kalau dia masih pahit, dia masih kecewa, dia masih benci. Waduh, itu gampang banget. Karena pintunya celahnya masih ada. Korban atau serangan ilmu hitam atau ikatan okultisme. Ya, bisa jadi orang ini korban dari santet, sihir, tenung. Ketika dia bermanifestasi, bahasa rohnya, getaran tubuhnya, itu beda. Terutama kalau dalam ibadah raya. Kalau memang lagi mau dilayani kan ketahuan. Kalau lagi ibadah raya kan saudara nggak tahu. Nah, biasanya di ibadah raya, apalagi ketika hadirat Tuhan turun luar biasa, orang bermanifestasi, kita bisa bedain, ini manifestasinya kenapa nih? Apa dia lagi disantet, apa dia punya susuk, apapun itu ya. Tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang doa dan penyembahan. Ini bisa juga jadi dampak. Ya, akhirnya manifestasi orang jadi aneh, karena nggak tahu kebenaran firman Tuhan tentang doa. Jadi cara-cara dia yang lama dia pakai. Nah, bagaimana kalau sumbernya dari Roh Kudus? Memuliakan Tuhan Yesus dan bukan diri sendiri. Ya, selalu kita akan lihat hal ini dan kita ngalamin hal ini. Nah, yang kedua, tertib dan teratur. Menghormati kesakralan ibadah. Nah, arti tertib dan teratur tuh maksudnya gini loh, saudara. Bukan berarti kalau orang, wah ini nggak tertib. Bukan. Tertib dan teratur dan menghargai kesakralan. Maksudnya begini loh. Jangan sampai saudara manifestasi terus tiba-tiba udah di atas mimbar. Berdiri. Nah, itu ngaco itu. Ya. Itu udah aneh. Tiba-tiba pembicaranya kaget, kenapa lo di atas mimbar? Berdiri lagi di atas mimbar. Nah, itu udah aneh. Saya pernah ngalamin peristiwa seperti itu di mana ada satu orang ngalamin manifestasi Roh Kudus, lalu dia merasa ada pesan Tuhan yang mau dia sampaikan, dia lari langsung ke mimbar ngambil mic. Waktu dia lari ke mimbar ngambil mic, teman saya lihat saya dan bilang, saya harus ngapain? Saya bilang, ambil lagi mic-nya.
Karena manifestasi Roh Kudus itu tertib, teratur, dan menghargai kesakralan ibadah. Apalagi memberikan dampak yang mendatangkan damai sejahtera secara korporat. Nah, jadi ketika ada orang yang mengalami manifestasi Roh Kudus, tapi bukan cuma satu orang ya, tapi beberapa orang, mayoritas orang yang ada di situ merasa aneh, berarti aneh. Secara korporat harus mendatangkan damai sejahtera. Kalau cuma ke satu orang, dua orang, ya biasa jadi itu asumsi orang itu aja. Tapi kalau secara korporat. Yang keempat, manifestasi Roh Kudus itu membuat jemaat makin merindukan jamahan roh. Saudara pernah tidak punya pengalaman, saudara lihat orang dijamah Roh Kudus dan saudara merasa rindu. Saudara merasa ingin. Pernah ya? Nah, itu manifestasinya dari Roh Kudus. Waktu saudara, bahkan ketika saudara bergetar, orang lihat itu tuh tertarik untuk ngalamin Tuhan. Karena itu manifestasi yang murni dari Roh Kudus. Selaras dengan firman Tuhan. Jadi manifestasinya bukan manifestasi yang ngawur. Contohnya, hari ini kita perjamuan kudus nggak pakai anggur ya. Kita sekarang perjamuan kudusnya pakai bir. Gitu. Ya, itu udah ngawur itu. Hari ini kita nggak makan roti perjamuan ya, kita ganti rotinya pakai bunga. Oh, ngawur itu. Ya, jadi manifestasi Roh Kudus itu harus selaras firman. Apa yang harus kita lakukan untuk menguji manifestasi roh? Pertama, ujilah rohnya dan pribadinya. Karena Alkitab bilang banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi mereka juga menjalankan amanat agung, tapi amanat agung setan. Karena mereka pergi ke seluruh dunia. Dengan dengan kemungkinan besar adalah mereka juga masuk ke gereja. Dan gereja kita pernah kemasukan yang begitu. Akhirnya ada korbannya di jemaat dan pengerja. Jadi kita harus bisa uji rohnya dan uji orangnya. Gimana cara uji orangnya? Nah, jangan berasumsi tapi cari tahu ini orang siapa ya. Kalau saudara ngerasa, apalagi saudara pemimpin ya, cari tahu ini orang siapa, istrinya siapa. Kalau udah punya istri, suaminya siapa? Kalau punya suami, keluarganya bagaimana, kerja di mana dianya. Dicari tahu. Kenapa? Karena itu cara kita untuk bisa menilai apakah orang ini benar-benar punya manifestasi roh yang benar atau tidak. Memang berat, makanya kita harus terus minta Roh Kudus tolong. Kedua, uji dengan nama Yesus. Saudara perhatiin kalau orang-orang punya manifestasi yang bukan berasal dari Roh Kudus tapi roh jahat, mereka tidak akan pernah berkata Yesus, Tuhan Yesus, selalu Tuhan, 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 Tuhan. Ya Tuhan kan ada 2 juta di sini, di dunia ini. Ada 4 juta, ada 5 juta, entah nama Tuhan ada di mana-mana. Dia nggak akan pernah mau nyebut nama Yesus. Kenapa? Karena Alkitab berkata, setiap orang yang nggak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Nah, ini seringkali kita dapati dalam pelayanan. Orang itu dalam pelayanan, dalam doa, nggak pernah sebut nama Tuhan Yesus. Selalu, kalau nggak cuma Tuhan doang. Nah, saudara harus hati-hati kalau begitu. Dia khotbah nggak pernah sebut nama Yesus. Di khotbahnya cuma sebut Tuhan. Saudara harus hati-hati dengan orang seperti ini. Kenapa? Kedua, ujilah apa yang diajarkan. Kitab berkata, 1 Yohanes 4, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Di Amerika, di Afrika, banyak sekali hamba-hamba Tuhan profetik yang diomonginnya hal duniawi terus. Ya, yang diomongin nggak pernah tentang rahasia-rahasia Tuhan. Yang diomongin tentang duniawi, gimana saudara bisa sukses, gimana saudara bisa diberkati, gimana saudara bisa banyak duit, gimana. Pokoknya semua hal yang tentang duniawi, mereka bicarakan tentang itu. Kedua, uji dengan tindakan kasih. Cari tahu orang ini dalam kehidupannya sehari-hari seperti apa. Dia mengasihi nggak orang di sekitarnya. Dia ada tindakan kasih, dia tunjukkan apa tidak. Atau bawaannya kemana-mana mau berantem terus. Ujilah praktek persembahannya. Nah, ini agak berat, agak susah, tapi saya pernah punya pengalaman. Ada satu ministry yang ketika mereka
ibadah, mereka adakan perjamuan tapi makan bunga melati. Wah, bisa begitu. Nah, saudara harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini ya. Oke, next. Uji reaksinya terhadap kegerakan Roh Kudus. Karena seringkali orang-orang dengan manifestasi yang tidak dari Tuhan selalu ingin memadamkan roh. Pokoknya kalau orang udah nyembah, udah bahasa roh, pas bagian dia, udah bubar udah. Atmosfernya langsung berubah. Ya. Orang nubuatin nyampein pesan Tuhan, pas bagian dia atmosfer berubah. Nah, ini harus kita cari tahu kenapa. Apakah itu dari jiwa dia, apakah itu dari roh jahat? Karena tadi saya bilang nggak semua dari roh jahat ya, ada juga dari jiwa yang kita udah bahas sebelumnya. Ya, dikatakan jangan padamkan roh, jangan anggaran dan nubuat. Tapi ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Ada sebuah kisah di Alkitab tentang Simon yang kita udah bahas minggu kemarin ya. Petrus dan Yohanes berkata sama Simon, hati kamu tuh seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui seseorang punya manifestasi yang buruk, yang bukan dari Tuhan, kalau kita sendiri emang lagi kena sirap? Ya, gimana caranya kita bisa tahu? Di sini dikatakan jika Anda memiliki kepahitan di hati Anda tidak akan bisa melihat pengaruh sihir. Kenapa? Karena Anda pun sedang mengalami kesamaan. Anda pun sedang terkena sihir, yaitu kepahitan dari iblis. Nah, hamba Tuhan yang kepahitan mengumpulkan orang-orang yang pahit dan membawa mereka ke dalam penipuan yang lebih besar. Jadi, gimana caranya kita bisa menguji roh kalau kita sendiri masih di bawah pengaruh roh itu? Seperti Simon. Nah, Simon ini saudara akhirnya menjadi salah satu bapak gnostik. Karena namanya tertulis di dalam catatan-catatan gnostik zaman dulu. Ya, di gereja mula-mula. Masa zaman gereja mula-mula. Dia akhirnya jadi orang yang memang sesat. Kisah yang kedua adalah ini, kisah Rasul 16. Ada seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Banyak hamba Tuhan gagal dalam proses padang gurun mereka. Lalu terjerat oleh godaan iblis untuk menggunakan karunia rohani mereka dengan tujuan memperoleh kekayaan dan popularitas. Lalu melarikan diri dari padang gurun yang sebenarnya dimaksudkan Tuhan untuk memurnikan hati mereka. Saudara, bisnis yang paling luar biasa di zaman sekarang adalah bisnis agama, nubuatan, dan kesembuhan. Itu bisnis paling luar biasa. Itu bisnis yang menghasilkan uang banyak sekali, mas saudara. Sekarang, di masa sekarang tuh gitu. Orang bisa dengan mudah ditipu, ya, di charm. Kalau kita bahas minggu kemarin ya, charming ya. Untuk akhirnya memberi, menabur. Tapi pada sebenarnya mereka sedang dalam pengaruh sihir. Kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang begitu? Karena nggak tahan dengan proses padang gurun. Yang Tuhan sebenarnya maksudkan untuk mereka diproses, dimurnikan. Yesus bilang begini dalam Matius 23, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dan mereka melakukan pekerjaan hanya untuk dilihat orang. Lalu Yesus kasih peringatan, saudara, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, waktu kita dengar pernyataan Yesus ini, artinya apa ya? Ternyata Yesus melihat begini, saudara. Ada penyalahgunaan status Bapa di dalam kekristenan atau umat Tuhan pada saat itu. Jadi ada bapak-bapak rohani yang berkedok bapak rohani, tapi sebenarnya punya tujuan untuk memiliki hidup seseorang. Baal itu artinya tuan atau pemilik. Makanya penyembah-penyembah Baal itu begitu. Nah, pengalaman, saudara pernah punya pengalaman nggak atau ketemu dengan orang yang gimana kamu sekarang? Saya belum nanya bapak rohani saya dulu.
Kalau Bapak rohani saya belum bilang iya, saya nggak bisa bilang iya. Gimana kamu sekarang? Udah putusin belum? Saya belum mutusin apa-apa, karena saya belum nanya Bapak rohani saya. Kalau Bapak rohani saya bilang enggak, ya enggak. Nah, itu adalah orang yang sebenarnya sedang di bawah pengaruh. Boleh nggak punya Bapak rohani? Boleh. Tapi nggak jauh. Saya punya pengalaman pribadi soal itu. Sebelum saya ketemu istri saya pernah pelayanan dengan satu orang hamba Tuhan yang sebenarnya usianya lebih muda dari saya, tapi pemimpin saya. Dan sekali waktu kami pernah mengalami konflik, ya, karena beda pendapat. Lalu tiba-tiba dengan mata melotot, dengan tegas dia bilang begini, aku ini bapakmu, gitu. Karena dia yang buka pelayanan buat saya, dia yang rekomendasiin saya buat khotbah di gereja-gereja. Jadi waktu konflik dia bilang, aku ini bapakmu. Di situ saya bilang begini, enggak, bapak rohani saya cuma satu, Timothy paling kuat. Dia marah, yang saudara tahu akhirnya kita misah, dan dia udah nggak mau lagi connect. Saya yang berusaha untuk datang sama dia, saya yang minta maaf sama dia, saya bilang sama dia, maafkan saya kalau saya salah. Ya karena kita tetap harus maju lebih dulu. Tapi itu adalah contoh di mana kita dikendalikan. Dan kita tahu ketika orang melakukan itu spiritnya udah nggak benar. Apa yang harus kita lakukan biasanya setelah kita uji, kita cari tahu pemimpinnya, kita cari di komunitasnya di mana, kita cari tahu dia seperti apa, kita cari tahu praktek-praktek pelayanannya bagaimana, kita cari tahu hidupnya bagaimana. Kita lihat dalam peristiwa ini, Paulus akhirnya langsung menegur orang itu, langsung mengkonfrontasi. Karena Paulus sudah yakin ini orang, kalau dikatakan di sini, memang tukang sihir dan nabi palsu. Ini bukan cuma orang yang punya manifestasi jiwa. Ini orang memang benar-benar ngaco. Jadi dia langsung konfrontasi secara langsung. Jadi kadang kita harus mengkonfrontasi secara langsung. Kalau kita sadar ini orang beroperasi dengan spirit yang salah, apalagi roh jahat. Nah, Alkitab menyatakan kepada kita cara menegur yang alkitabiah itu bagaimana. Ya, kalau kepada orang yang tua jangan langsung main hajar, tapi tegurlah sebagai orang-orang yang tua. Ya, kalau saudaramu berbuat dosa jangan ditegur dulu di hadapan banyak orang, di bawah 4 mata, WA dia, telepon dia, ngomong secara langsung. Baru sesudah itu dia nggak mau dengerin, sampaikan itu kepada para pemimpin. Di situ dikatakan juga kalau ada yang hidupnya nggak tertib, tegur. Dan dikatakan di sini jika ada orang yang tidak mau mendengarkan, jangan bergaul dengan dia. Jadi Paulus bahkan pernah bilang jangan bergaul sama orang kayak gitu. Kalau udah diomongin nggak mau, dibilangin nggak mau, mengeraskan hati, jangan bergaul dulu sama dia. Tetap jadi teman, tapi jangan bergaul. Beda ya. Berteman tapi jangan bergaul beda. Artinya beda. Artinya kamu jangan ada lagi di komunitas ini. Tapi we are friend. Tapi kamu belum bisa ada di komunitas ini. Karena dia belum mau berubah. Nah, apa yang kita perlukan terakhir untuk bisa menguji roh, manifestasi roh? Ya, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Gereja perlu banget orang-orang dengan karunia seperti ini. Karunia membedakan roh. Nah, gimana caranya kita bangun karunia membedakan roh? Yang pertama, hidup dalam doa dan damai sejahtera. Yang kedua, menyelidiki Alkitab. Karena kalau kita mau menguji orang, kita mau menguji manifestasi Roh Kudus dalam hidup seseorang, kita mau menguji pelayanan seseorang, kita juga harus ngerti firman Tuhan. Kita sendiri harus hidup dalam doa dan shalom, harus damai sejahtera pikirannya. Hidup dalam kasih. Jangan karena kesal sama orang. Jangan mudah berasumsi, karena kalau saudara mudah berasumsi sama orang, mudah menghakimi orang, menilai orang, susah karunia kepekaan membedakan roh ini bekerja. Hidup berkomunitas. Kenapa? Karena dengan hidup berkomunitas, saudara mampu untuk bisa mengenali lebih lagi, lebih peka, lebih dapat konfirmasi dari rekan-rekan. Terakhir, miliki pemimpin rohani yang benar.
Sehingga kepekaan kita dibangun dan kita bisa mengenali manifestasi-manifestasi Roh Kudus maupun manifestasi-manifestasi yang tidak baik. Nah, itu saja hari ini yang mau saya sampaikan, saudara. Kita mau adakan sesi tanya jawab ya. Atau kalau saudara mau menyampaikan sesuatu, silahkan sebelum nanti kita akhiri. Jadi kita bisa berdiskusi di sini di ruang ini aja ya, karena tadi bahannya memang cukup banyak. Nah, ada di antara saudara yang mungkin mau bertanya atau mau nyampein sesuatu yang mungkin pertanyaan minggu kemarin belum sempat? Mau tanya, Pastor. Oh iya, Bu. Tadi saya ketemu sama orang, saya kan tanya. Dia alirannya dia bilang gini, dia percaya Tuhan tapi dia nggak percaya agama. Apa benar tuh, Pastor? Ya, oke, makasih. Ya, ini sebenarnya bukan Iya. orang sesat, ini orang liberal. Ya. Orang liberal itu artinya kira-kira begini, Bu. Orang yang udah pahit sama agama, mungkin pahit sama gereja, udah merasa semua itu omong kosong buat dia. Dia juga merasa bahwa ya ini yang pertama, alasan pertama bisa jadi karena itu akhirnya dia punya pernyataan begitu bahwa dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Atau yang kedua, mungkin karena memang dia punya pengertian yang benar tentang kekristenan, bahwa kekristenan itu memang bukan agama. Kekristenan itu sebenarnya adalah keyakinan kita pada Yesus. Kristen itu bukan agama. Agama itu ciptaan manusia. Agama itu ada karena peraturan dari pemerintah bangsa-bangsa. Tapi sebenarnya kekristenan bukan agama. Kekristenan itu adalah kita yakin percaya kepada Yesus. Nah, yang jadi problemnya adalah kalau dia menjawab seperti itu tapi nggak mau berkomunitas dengan sesama orang percaya. Itu bahayanya. Karena ada banyak orang punya alasan seperti itu. Gue nggak percaya Tuhan, gue nggak percaya agama, gue cuma percaya Tuhan. Tapi akhirnya dia hidup sendirian, terisolasi, nggak berkomunitas. Nah, ini yang bahaya dan saya pikir itu nggak bagus kalau begitu. Kira-kira gitu, Ibu Linda. Oke, thank you. Yuk. Ada lagi di antara saudara yang mau bertanya atau mau berbagi, sharing? Soal bahan kita tadi. Kalau tidak ada, berarti saya ambil kesimpulan saudara paham ya dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, harapan saya supaya ketika saudara... Saya dong, Pes, mau bertanya. Oh iya, yuk. Maaf, saya nggak bisa, ini lagi di jalan, nggak bisa buka kameranya. Jadi ini tentang mungkin manifestasi Roh Kudus ya. Dulu waktu saya masih di Bima, jadi tuh lagi ibadah raya. Terus saya lagi pas praise and worship gitu, lagi pujian penyembahan. Terus saya pas lagi main piano gitu. Kebetulan saya lagi main piano. Nah, saat pujian penyembahan, saat penyembahan itu hadirat Tuhan kencang banget. Tapi tiba-tiba tangan saya saat saya memainkan piano, tiba-tiba tangan saya tuh kayak jari-jari saya, kedua tangan saya ada yang mengalir. Terus begitu kayak saya tuh alunan tangan saya tuh kayak sampai dari keluar jari-jari saya tuh kayak ada gimana ya, saya merasakan tuh, saya kayak melihat itu kayak asap gitu loh keluarnya gitu, Spes. Jadi saya bingung itu kenapa gitu. Tapi tangan saya tuh kayak merasakan tuh ada yang keluar, terus di jari-jari saya tuh kayak keluar kayak asap gitu deh. Terus asap itu kayak gimana sih, saya mengikuti gelombang-gelombang begitu. Nah, itu saya mau bertanya, itu apakah itu salah satu manifest dari Roh Kudus atau bagaimana ya, Pes? Itu sih yang menjadi pertanyaan saya. Iya, thank you. Nah, saya mau bilang sama saudara kalau semua manifestasi dari Roh Kudus ditulis di Alkitab itu nggak akan cukup. Karena banyak sekali. Ya, banyak, bahkan mujizat-mujizat Yesus aja di kitab Yohanes dikatakan kalau dicatat itu nggak cukup.
Jadi kita nggak bisa langsung menilai satu manifestasi bukan dari Tuhan hanya karena kita memang nggak pernah lihat di Alkitab atau nggak pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya yang paling penting adalah kenapa manifestasi itu bisa muncul atau terjadi, itu kan lebih penting. Saya tadi tekankan jangan cuma sekedar lihat manifestasinya, tapi fenomenanya, sumbernya dari mana. Itu penting sekali. Karena ketika memang kita benar-benar dalam pengaruh Roh Kudus, dalam dikuasai Roh Kudus, bisa ada manifestasi-manifestasi rohani yang memang belum pernah terjadi sebelumnya, atau kita juga belum pernah lihat orang lihat sebelumnya. Ini bisa terjadi hal seperti itu. Nah, asalkan semua itu kita alami dan kita nggak jadikan itu sebuah doktrin, atau kita ngajar sama orang, tahu nggak lo kalau nyembah Tuhan sungguh-sungguh pasti tangan lo berasap. Nah, jangan gitu. Kalau gitu udah jadi doktrin, itu nanti sesat. Jadi jangan. Pokoknya kalau lo menyembah Tuhan sungguh-sungguh, pasti lo nanti badannya bergetar. Jangan. Itu jadi doktrin. Jangan. Tapi kalau itu pengalaman pribadi, kita merasa di momen itu kita memang nggak aneh-aneh, kita juga benar-benar sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Maka pengalaman-pengalaman seperti itu seharusnya bisa membuat kita makin kagum sama pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi jawabannya adalah itu saya percaya bisa sepenuhnya 100% dari Roh Kudus karena kita nggak pernah bisa tahu pengalaman Roh Kudus itu bisa bagaimana dalam hidup seseorang. Asalkan fenomena itu ya fenomenanya sumbernya kita tahu yakin bahwa ini Tuhan. Ya, gitu kira-kira. Jadi saudara nanti mungkin akan punya pengalaman lagi yang unik. Ya, jadikan itu pengalaman pribadi saudara yang membangun iman saudara. Kecuali saudara merasa ada yang aneh, ya itu saudara bisa konsultasikan nanti. Tapi kalau enggak, dia jadikan itu pengalaman rohani yang membangun iman saudara. Tanpa harus menjadikan itu standar untuk diikuti oleh orang lain. Gitu ya. Pokoknya lo kalau bahasa roh, tangan lo harus bergetar-bergetar. Kalau enggak ada yang aneh. Nah itu jangan, karena beda-beda tiap orang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya bertanya, Pes. Oke, Pak Febri. Kan fenomena sekarang yang unik sekarang ini bernubuat, Pes. Yang istilahnya nih 3 hari 4 hari lagi kamu akan kayak gini, itu saya cari di Alkitab nggak ada gitu loh. Tapi kenapa sekarang lagi tren itu gitulah. Itu memang benar-benar kan karena saya banyak di Google kan nubuatan bisa dipelajarin. Tapi apa benar-benar itu dari karunia Tuhan atau kita dipelajarin? Nah, dan satu lagi orang lagi hamba Tuhan lagi bisa dapat satu konfirmasi gitu, tapi bisa tepat orang itu gitu. Istilahnya dia lewat online, tapi orangnya nggak tahu di mana, tapi dia bisa detail dia pakai baju apa, lagi ngapain, bisa detail gitu. Nah, itu yang lagi tren. Dan satu yang tadi sama nubuatan, kamu 7 hari kemudian akan kayak gini, apa ini itu dari Tuhan atau memang dari ini itu, Pak? Oke, ya dibuat-buat atau bukan. Nah, jadi yang pertama, jawaban yang pertama itu adalah di Alkitab ada. Ya, nubuatan yang disampaikan secara spesifik dan dikasih tahu waktunya kapan itu ada. Contohnya nubuatan-nubuatan yang disampaikan tentang Sarah, tahun depan kamu akan punya anak. Atau nubuatan yang disampaikan oleh Elisa kepada janda di Sunem, bahwa pada waktu ini juga tahun depan kamu akan punya anak. Atau Elia bilang 3,5 tahun tidak akan turun hujan kecuali aku bilang. Jadi ada nubuatan-nubuatan yang memang langsung akurat menyatakan waktunya. Nah, yang jadi masalahnya sekarang adalah ketika ada orang berani menyampaikan nubuatan dengan timing yang tepat tadi, maka orang itu sebenarnya sedang benar-benar berani mengambil resiko. Kenapa? Karena contohnya saya nubuatin ke Pak Febri deh, contoh aja sederhana. Dalam 3 hari lagi, dalam 7 hari lagi akan ada satu orang pengusaha yang kaya raya mendatangi engkau dan mengajak engkau untuk berbisnis. Misalnya begitu. Ya. Nah, itu kan memang harus terjadi karena dia bilang 7 hari lagi. Nah, ketika dalam 7 hari tidak terjadi, Pak Febri punya hak untuk datang sama saya.
Pak, Bapak bilang 7 hari, Pak. Ini udah 7 hari lewat setengah. Kok belum terjadi? Kenapa, Pak? Kok belum terjadi? Nah, ketika hamba Tuhan ini bilang, oh mungkin Bapak nggak sungguh-sungguh, ya. Atau mungkin hamba Tuhan ini bilang, oh mungkin Bapak hatinya lagi nggak beres, atau hatinya lagi nggak bersih, atau apapun lah istilahnya alasan jawaban dari hamba Tuhan itu. Pak Febri bisa datang lagi sama hamba Tuhan itu dan berkata, enggak Pak, saya 7 hari ini benar-benar jaga hidup saya. Saya 7 hari ini benar-benar bahkan saya puasa. Nah, ketika hal itu terjadi, berarti hamba Tuhan ini secara tidak langsung dengan berani menyampaikan nubuatan, bukan nubuatan. Jadi kita ujinya seperti itu. Apakah memang itu dari Tuhan atau tidak? Nah, pertanyaan yang kedua, tadi ada hamba Tuhan yang bisa lihat kamu pakai baju apa. Memang bisa. Memang karunia Roh Kudus kan begitu. Kita bisa lihat, bisa tahu orang pakai baju apa, orang bagaimana, orang lagi di mana. Itu bisa saja pengalaman seperti itu terjadi. Dan kalau terbukti benar, ya itu juga bisa saja. Makanya saya bilang tadi, jangan pernah menilai satu nubuatan dari hasil akhirnya. Tapi nilailah dari sumbernya. Jangan dari hasil akhirnya. Kalau dari hasil akhirnya, nubuatan dari setan juga bisa akurat. Ya, setan juga tahu saudara pakai baju apa, nggak perlu Tuhan. Setan juga tahu saudara lagi di mana. Jadi jangan nilai dari hasil akhir. Setan bahkan bisa katakan memalsukan kelepasan, bisa. Seperti perempuan yang tadi saya bahas. Jadi jangan nilai hasil akhirnya, nilai sumbernya dari mana nih. Kalau hamba Tuhan ini dahsyat, cari tahu keluarganya bagaimana, pelayanannya bagaimana, hidupnya bagaimana. Supaya ketika kita tahu, kita bisa mengenali ini manifestasi dari roh yang benar, dari jiwa, atau dari roh jahat. Nah, begitu kira-kira ya jawaban buat Pak Febri yang mungkin sekarang Pak Febrinya lagi terlempar keluar dari Zoom. Oke. Ya, nggak kerasa ya saudara, udah 2 jam. Jadi, kita mau akhiri aja training hari ini. Dan kalau ada di antara saudara yang punya pertanyaan, saudara nanti bisa WhatsApp, kirim WhatsApp ke saya, atau saudara misalnya kenal siapapun lah di sini, bisa kirim WhatsApp dulu ke Bu Lydia, ke Bu Melani, ke Pak Agus, ke baru nanti mungkin bisa kita sama-sama jawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara tadi ya. Oke. Ada yang di antara saudara yang mau nyampaikan sesuatu sebelum kita tutup? Oh iya ya, WA-nya berapa? Ya udahlah, saya tulis ini aja ya. Kalau saudara mau tahu WA Rumah Doa, saudara bisa lihat di Facebook karena itu ada WA-nya Ibu Lydia ya. Kalau ini Oke, itu nomor WA saya ya. Kalau ada yang mau ditanyain, saudara punya mimpi, mau cari tahu arti mimpi saudara bagaimana, silahkan tanya ke saya. Karena ada juga yang nyampein mimpinya sampai sekarang belum saya terjemahin, berhubung saya lagi padat. Tapi kalau saudara mau cari tahu mimpi atau apa, bisa WA ke saya ya. Oke, kita mau akhiri. Kita sama-sama hari ini berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, biarlah lewat pengalaman pengajaran kami hari ini, kami dapat lebih lagi memiliki kerinduan, mengalami pengalaman-pengalaman supernatural dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin peka mendengar suara Tuhan. Kami bisa mengambil keputusan-keputusan berkualitas dalam hidup kami. Karena kehidupan yang berkualitas dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kami yang berkualitas. Berkat-Mu turun atas kami semua Bapa, jagai kami daripada yang jahat. Berikan kami kepekaan untuk kami dapat memilih pelayanan yang tepat buat kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk dapat mengenali segala sesuatu yang jahat dan segala sesuatu yang terselubung di sekeliling kami. Kami berdoa pada hari ini, berikan kepada kami ya Bapa kepekaan lebih lagi. Dan biarlah kami juga dapat menjadi berguna, berdampak buat pelayanan, buat gereja, buat keluarga, buat pekerjaan, buat saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami.
Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara semua sudah belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, Pes. Tuhan you, Pastor. berkati. Bless you. Pastor. Kelly, terima kasih. Tuhan Terima berkati. semuanya. Pastor Kelly. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus semuanya. memberkati semuanya. God bless ya. Amin. Makasih Pastor Kelly. Amin. Shalom. Makasih Pastor Kelly. God Ya, bless thank you semuanya. semuanya. God bless. Terima kasih semuanya. Bless you.